Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ini dalam bab akidah diperdebatkan Ahlussunnahnya. Allah itu ketika turun betul-betul dari atas ke bawah. Minal a'la ila sufla atau ila sufli ila asfal, dari atas ke bawah. Ditanya oleh orang, terus kalau Allah turun arasnya kosong dong? Marah dia. Allah turun tanpa meninggalkan aras, masuk gak? Padahal Allah mengatakan afala taqilun, gunakan akalmu. Jangan menafsirkan ayat dengan sesuatu yang bertabrakan dengan akal. Nanti akal kita akan bertanya terus, nggak selesai pertanyaannya. Maka yang gampang katakan yanzilu rabbuna, hadis, atau jaa rabbuka, Allah turun atau datang. Hanya Dia yang tahu maknanya. Sudah selesai. Ya? عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القومين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik jemaah subuh yang diberkahi Allah, beruntung kita dibangunkan di subuh ini di saat orang masih ketakutan, padahal keberkahan itu ada di setiap nafas. Ketika kita subuh, keberkahan itu ada di setiap langkah ketika melangkah ke masjid di subuh hari. Maka coba perhatikan, orang paling sehat pasti dia suka bangun subuh. Perhatikan keberkahan di tubuhnya, karena al-barakatu al-khair al-kathir. Keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah. Jika dia bangunkan tubuhnya sebelum subuh, Allah akan berkahi tubuh. Mau dia muslim ataupun tidak muslim sama. Karena hadisnya umum, al-barakatu li ummati fi bukuriha. Keberkahan bagi umatku, baik umat yang ijabah atau umat dakwah, fi bukuriha, jika mereka menjaga waktu paginya. Semoga kita termasuk umat Nabi yang begitu. Amin. Walaupun tadi sudah membaca basmalah, mari kita baca lagi surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita. Al-Fatihah. Ya. Tema kita sangat penting sekali, yaitu tentang prinsip utama dalam akidah Ahlus Sunnah. Kemarin waktu di MUI Kampar kita sudah bicara, tapi bagian akidah mungkin kita bahas sedikit. Cuma istilahnya agak horor pakai bahasa Arab. Ini kita Indonesiakan di sini. Akidah Ahlus Sunnah, akidah yang diajarkan Nabi, yang diajarkan sahabat Nabi, yang diajarkan tabi'in, para imam yang 4,
kemudian disimpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu bisa diringkas dari beberapa hal saja. Pertama, surat Asy-Syura ayat 11 yang berarti ada mutasbih. Ini kita balik dari yang kemarin di Kampar ya. Ada mutasbih berarti tidak meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluk. Itu yang pertama. Maka kalau disebut di Quran yadun, yad tangan, disebut di Quran istawa, bersemayam, disebut di dalam Al-Quran lafaz saq, ja, datang. Kita kalau datang pindah nggak dari rumah ke sini? Datang ke masjid. Dalam bahasa Arab ja, ada ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu, Rabbmu, dan para malaikat bersaf-saf. Al-maji al-intiqal min makan ila makan. Datang itu diartikan berpindah dari setempat ke tempat yang lain. Allah pindah-pindah enggak? Allah tidak pindah-pindah. Maka datangnya Allah bukan datangnya makhluk. Kalau makhluk datangnya berpindah. Paham ya? Jadi ada mutasbih, tidak menyerupakan Allah. Disebut kata tangan di dalam Al-Quran, gak usah diterjemahkan tangan, serahkan maknanya kepada Allah. Ntar dibayangin, tangannya beda sama kita. Tangan kita kecil, Allah gede, besar. Wah, nanti bayangin tangan. Disinilah perbedaan adamu tasbih kita. Adamu tasbih ini disebut lagi istilahnya tanzih, mensucikan pikiran kita tentang Allah. Allah nggak perlu disucikan. Allah nggak perlu disucikan. Allah maha suci nggak? Subhanallah. Maka Allah tidak butuh disucikan. Ini terjemahan yang keliru dari beberapa dai. Tanzih artinya mensucikan Allah. Tidak. Tanzih membersihkan persepsi pikiran kita tentang Allah. Disebut tanzih, membayangkan Allah ya. Membayangkan Allah berpindah dari atas aras ke langit dunia. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ini dalam bab akidah diperdebatkan Ahlussunnahnya. Allah itu ketika turun betul-betul dari atas ke bawah. Minal a'la ila sufla atau ila sufli ila asfal, dari atas ke bawah. Ditanya oleh orang, terus kalau Allah turun arasnya kosong dong? Marah dia. Allah turun tanpa meninggalkan aras, masuk enggak? Padahal Allah mengatakan afala taqilun, gunakan akalmu. Jangan menafsirkan ayat dengan sesuatu yang bertabrakan dengan akal. Nanti akal kita akan bertanya terus, nggak selesai pertanyaannya. Maka yang gampang katakan yanzilu rabbuna, hadis, atau jaa rabbuka, Allah turun atau datang. Hanya Dia yang tahu maknanya. Sudah selesai ya? Kapan ulama kita mentakwil? Kalau sudah mulai banyak orang mentajsim. Tajsim itu membendakan Allah. Benda itu sifatnya diam, gerak, bertempat. Diam, gerak, bertempat. Ini sifat apa? Benda. Bahasa Arabnya jismun. Allah jismun atau bukan? Allah benda atau bukan benda? Ini selamat pusing nih pagi ini ya. Olahraga otak Pak. Olahraga otak ini seru. Kalau mau ngikutin, ini bukan kajian berat, ini kajian biasa. Allah benda atau bukan? Hah?
Udah mulai panas nih. Allah bukan benda, saya benda. Maka saya butuh tempat. Allah benda bukan. Oleh karena itu kita katakan Allah istawa ala arsy, bukan karena dia memerlukan arsy, tapi arsy yang memerlukan dia. Itu bedanya. Paham? Allah turun, kan ada hadisnya, hadis Bukhari. Bukan berpindah dari atas ke bawah. Kenapa? Untuk apa dia turun? Dia kan lebih dekat daripada urat nadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakan aku ini qarib. Kata orang Yaman, garib. Aku ini sangat dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi untuk apa Allah pindah-pindah Allah dekat kau sama kita? Maka akidah tajsim, akidah menganggap Allah itu benda, itu mereka terjebak pada apa? Menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, bukan dengan zat makhluk. Jadi Ibnu Taimiyah terjebak pada apa? Dia tidak menyerupakan zat Allah, tapi dia menyerupakan sifatnya Allah dengan makhluk. Apa arti sifat bahasa Arab? Karakter yang melekat pada zat. Bahwa Ar-Razi ini butuh tempat duduk. Ini mereka punya logika Pak. Katanya ilmu logika gak boleh dipakai, ilmu filsafat gak boleh dipakai. Padahal ini filsafat nih. Coba bayangkan benda tapi tidak ada tempatnya, bisa gak Pak? Bisa. Bayangkan ada benda, bayangkan Ar-Razi bukan di langit, bukan di bumi, bukan di surga, bukan di neraka. Kalau benda tidak berada di suatu tempat, baru dikatakan tidak ada. Nah, ini logika Ibnu Taimiyah dipakai sekarang sama mereka ya. Katanya ilmu filsafat haram, ilmu mantik haram, tapi giliran begini mereka berfilsafat tanpa menyebutnya filsafat. Apa kata mereka? Jika engkau mengatakan Allah tidak berada di suatu arah, maksud dia arah yang tinggi, berarti engkau mengatakan dia tiada. Engkau mulhid, engkau ateis. Jadi dia tuduh kita ateis. Kita balikin. Yang berada di satu arah itu bukanlah Allah, tapi benda. Apakah Anda mengatakan Allah sama dengan benda? Jika iya, selamat, Anda menjadi mujassim, menjisimkan Allah, minimal sifatnya. Benda itu ada fisik, ada yang non fisik, materi ada imateri. Mereka mengatakan oh Allah itu bukan materi, tapi imateri. Cuma sifatnya, karakternya berpindah-pindah, duduk di atas aras. Ini kalau mereka, Ibnu Taimiyah sendiri yang ngomong dan mereka ulang. Siapa yang mengatakan Allah tidak berada di suatu arah, sama dengan mengatakan Allah tiada. Ini siapa yang ngomong? Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Berarti dia terjebak. Bagi dia ada itu mesti benda, jisim. Padahal dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Surat Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Artinya tiada benda yang serupa dengannya, zatnya ataupun sifatnya. Benda nih, benda. Tadi kita sebutkan, mungkinkah satu benda dalam keadaan yang sama berada di dua tempat? Enggak. Mungkin. Saya tinggal di Depok, di saat yang sama ngajar di Pekanbaru, bisa nggak? Mustahil, ya? Kecuali Bapak punya keramat. Pergi ke Pekanbaru tapi tidak meninggalkan Depok, bisa nggak? Bapak orang Pekanbaru pergi ke Kuala Lumpur tanpa meninggalkan Kuala Lumpur, bisa nggak? Nggak bisa.
Itu akal kita ditolak. Hal-hal yang gak masuk akal ini kemudian mereka paksakan kepada Allah. Ternyata Ibnu Taimiyah pun menolak orang-orang sebelumnya. Jadi dia punya pendahulu. Ada Imam Abu Ya'la As-Sawuni. Mereka ini juga berdebat, apakah Allah ketika sepertiga malam terakhir turun dari aras ke langit pertama, bahkan di bawah langit pertama, langit dunia. Jadi di atas bumi sampai ke langit pertama itu disebut langit dunia, baru di atasnya langit pertama. Apa kata dia? Allah itu, kata mereka ya, Suhudi, Abu Ya'la ini mereka debat. Jika turun ke bumi, ke langit bumi, langit dunia, maka dia meninggalkan aras. Arasnya kosong, Pak. Itu akidah yang lucu bukan? Dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Oh enggak, Allah meninggalkan aras, Allah turun dari aras tanpa perlu meninggalkannya. Lebih kacau lagi gak? Emang ini perdebatan fikih bisa didebat-debatkan begitu? Nggak bisa, ini bukan perdebatan fikih. Maka cukup katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Apa makna istawa? Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Apa makna turun? Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Gampang nggak? Ya. Jadi nggak usah dimakna-maknai, Pak. Siapa yang berpesan begini? Imam-imam kita terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Malik, hatta Imam Asy'ari. Apa kata mereka? Ayat-ayat ini alama aradahullah wa rasuluh. Maknanya sesuai yang Allah maksud, sesuai yang Rasulullah maksud. Rasulullah tidak pernah mengeksplisitkan, memperjelas, mendetailkan makna ayat-ayat dan hadis ini. Maka cukup kita imani tanpa perlu kita cari-cari tahu maknanya. Itulah akidah salafus saleh. Gak usah dipikir-pikirkan, Pak, cukup dirasakan. Nah, itu beda lagi tuh. Ini prinsip pertama apa? Tanzih atau adabut tasbih. Udah dua tuh sebenarnya. Tidak menyerupakannya, lalu mensucikan persepsi kita tentangnya. Udah dapat dua. Tadi kita sebut tajsim, adamut tajsim, udah tiga. Tidak menjisimkan Allah, membendakan Allah. Benda itu karakternya gerak, diam, ada di suatu arah. Arah ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa arah? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah itu berada di atas. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan suatu hal yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi, Allah tidak pernah menyebutkan di Quran, ulama salafus saleh tidak pernah menyebutkan itu. Apa tambahan Ibnu Taimiyah? Ini bid'ah fil aqidah. Istawa bidzatihi. Ada nggak di Quran kata zat untuk istawa? Allah bersemayam di atas aras dengan zatnya. Ini tidak pernah di satu ayat pun. Berarti dia menambah-nambahkan ayat, menambah-nambahkan kalam. Apalagi kata dia syarah hadisun nuzul, dia mengatakan yanzilu ila sama'id dunya bizatihi. Allah turun dari aras ke langit dunia dengan zatnya. Pernahkah Nabi mengatakan begitu? Sepanjang kita mengkaji hadis, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan kata zat untuk turun. Apakah ini perkataan saya? Bukan. Ini perkataan muridnya Imam Zahabi. Imam siapa? Ini bukan Ar-Razi, Pak, yang ngomong. Siapa yang ngomong? Imam Zahabi dalam hampir semua kitabnya tentang Ibnu Taimiyah. Lalu dia tulis kitab Isbatul Ulu li Ali al-Ghaffar, menetapkan ketinggian. Tinggi di situ nggak mesti tempat, terhadap Allah yang maha tinggi dan maha pengampun. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Ibnu Taimiyah, guruku, tidak mengatakan dia istawa dengan zatnya, turun dengan zatnya, selamatlah Ibnu Taimiyah. Jadi seandainya Ibnu Taimiyah buang itu, itulah akidah salaf, Pak. Itu benar-benar akidah salaf Ibnu Taimiyah.
seandainya dia membuang lafaz zat. Jadi yang mengkritisi Ibnu Taimiyah bukan kita saja, tapi orang di zamannya, bahkan muridnya sendiri. Itu mengkritisi Ibnu Taimiyah. Apalagi kritikusnya, orang-orang yang suka mengkritik Ibnu Taimiyah seperti Imam Subki, Imam Ibnu Jahban, Ibnu Ala Al-Bukhari. Udah berapa prinsip tadi? Ada tasbih, tidak menyerupakan tanzih, mensucikan persepsi tentang Allah. Ada mutajsim, tidak membendakan Allah, mengatakan Allah bersifat seperti benda. Udah. Tambah. Ini ketika berhadapan dengan satu kelompok, namanya mujassim atau musyabbih. Ya, kelompok yang menjisimkan Allah, membendakan Allah, atau menyerupakan Allah. Ya, ini kalau berhadapan dengan kelompok yang disebut dalam bahasa kampusnya tekstualis. Bahasa kampusnya, kelompok yang terlalu monoton dengan teks. Udah mulai pusing nih. Shalawat dulu Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jika berhadapan dengan kelompok yang lawan yang pertama, terlalu kontekstualis, namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah melihat, kok ada ayat istawa, istawa kan duduk, Allah kan maha suci. Dia tanzih, cuma tanzihnya berlebihan, sampai-sampai mereka mengatakan Allah tidak layak disifatkan dengan tangan, Allah tidak layak disifatkan dengan turun, Allah tidak layak disifatkan istawa. Maka istawa tangan bukanlah sifat Allah. Ini kata siapa? Mu'tazilah. Ini disebut dengan ta'til. Apa arti ta'til? Mengosongkan, menolak sifat Allah di Quran. Ahlus sunnah ketika berhadapan dengan itu menolak juga. Kita mengatakan istawa hanya Allah yang tahu maknanya, bukan menolak maknanya. Maka yang keempat prinsip Ahlus Sunnah adalah adamut ta'til, tidak menolak sifat atau lafaz yang ada di Quran. Itu dia ya. Cuma sayangnya ada orang-orang sebelah gak faham kaidah ini. Dikira kita sama dengan Mu'tazilah. Apa kata mereka? Aqidah Asy'ari bukan Ahlus Sunnah, tapi Jahmiyah. Lah Jahmiyah beda lagi. Tahu Pak Jahmiyah artinya apa? Gak tahu ya? Nah ini mereka sering di tulisan-tulisannya Jahmiyah, Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini mengatakan apa? Allah berada di mana-mana. Apakah kita mengatakan Allah di mana-mana? Kita aja menolak Allah bertempat kok. Tempat itu mana? Mereka yang bilang Allah di suatu tempat, di mana? Kita menolak. Mereka yang mengatakan Allah bertempat di mana? Di suatu tempat, baikkan di atas kan di bawah kan. Itu 1/6-nya Jahmiyah. Jahmiyah bilang apa? Allah berada di mana? Mana? Ahlus Sunnah akidah Imam Asy'ari mengajar apa? Allah pencipta tempat, maka dia tidak memerlukan tempat. Allah menciptakan 6 arah, maka dia tidak di arah yang 6, baik atas, bawah, kiri, kanan, depan atau belakang. Paham ya? Susah atau susah banget? Gak apa-apa lah Pak, masa otak kita yang gede begini dibiarkan manja ya? Biar olahraga sekali. Biar habis ini dia langsung tepar ya, langsung tidur. Jadi kita juga tidak menolak lafaz istiwa. Bahkan kita mengatakan istiwa min sifatillah. Istiwa itu sifat Allah, tapi tidak dijisimkan, tidak membendakan, tidak dimaknai seperti benda. Gitu ya.
Jadi Ahlus Sunnah mengatakan al-istiwa ya itu sifat Allah secara lafaz, tapi bukan secara makna. Maknanya nggak boleh kita akal-akali, serahkan maknanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau mereka sudah membayangkan Allah, badan tangannya beda dengan tangan kita, tangan dia besar, oh itu udah bayangin Allah. Allah itu berada di atas aras, terbayang nggak Pak? Saya ngomong nih, Allah berada di atas aras, terbayang nggak? Nah, mulai bayang-bayangin kan? Maka harus dihindari kalau begitu. Cukup katakan hanya Dia yang mengerti maknanya. Dan yang terakhir, udah berapa tadi tuh? 4 ya? Oh udah selesai berarti. Ya, udah selesai itu. Ya. Ini inti. Kalau tambahan yang lain itu penjelasan tentang takwil, bahwa takwilnya Ahlus Sunnah beda dengan takwilnya Mu'tazilah. Apa arti takwil Ahlus Sunnah? Memindahkan makna lafaz dari suatu makna ke makna yang lain. Contoh, ini takwil paling gampang. Dari tadi kita sudah mentakwil, Pak. Allah bersifat yad, tapi yadnya bukan yad seperti yang kita bayangkan. Ini yad artinya tangan, tapi bukan tangan ini. Itu sudah takwil. Karena kata yad artinya ini, gak lebih. Kalau kita katakan tangannya bukan tangan kita, itu sudah takwil, tapi takwil yang sederhana. Paham ya? Ada takwil yang jauh. Ketika orang sudah berdebat masalah yad itu tangan, maka ulama kita mengatakan sudahlah, yad itu artinya kekuasaan. Itu baru takwil jauh. Takwil jauh ini tidak boleh dipakai sering-sering. Sesekali boleh. Ya. Kalau apa? Kalau umat sudah terjebak oleh menyerupakan Allah, maka perlu takwil yang jauh. Jadi kalau kita cukup takwil yang sederhana, itu takwil juga. Berarti kelompok sebelah mentakwil nggak? Dia istawa, tapi beda dengan istiwa kita. Dia nuzul, beda dengan nuzul kita. Sama kan? Sama. Mereka mentakwil juga, tapi takwil sederhana. Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Sama-sama nih ulama Ahlus Sunnah menerjemahkan yad tangan itu kudrah. Mu'tazilah juga menerjemahkan yad tangan itu kudrah. Apa bedanya? Mu'tazilah kelompok yang tadi itu mengatakan yad laisa min sifatihi. Kata yad bukanlah sifat Allah. Ahlus Sunnah bilang yad min sifatihi sam'an. Salah satu sifat yang Allah sebutkan secara samai dalam Al-Quran. Beda gak? Mereka mengartikan yadun tangan itu kudrah, tapi menolak kata tangan. Gak ada tangan. Ini kelompok apa tadi? Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah, Allah bersifat yad, boleh diartikan kudrah, tapi gak mesti juga. Beda ya. Jadi takwilnya Ahlus Sunnah tidak menolak sifat. Takwilnya Mu'tazilah menolak sifat. Disebut ta'til. Itu bedanya. Yang gak paham, yang menuduh Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Jahmiyah, ngaji aja lagi ya. Berarti gak paham dia bedanya. Ya. Buka nih kitab tafsir namanya Tafsir Az-Zamakhsyari. Itu Mu'tazilah. Dia menerjemah begitu, yad itu kudrah. Diluruskan oleh Imam Baidawi, kudrah, tapi tidak boleh menolak lafaz yad. Lafaz di Quran gak boleh ditolak. Menolaknya bisa kufur, minimal fasik ataupun dhalal, sesat. Ya. Mu'tazilah terjebak di yang ketiga. Al-Panian, Pak. Yang gampang bagaimana?
yang gampang itu kata Imam Ghazali aqidatul awam. Nah, yang tadi Bapak nggak hafal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Nggak usah dihafalkan yang tadi. Tapi udah hafal kok. Pertama apa tadi? Tanzih, ada mutasydih, ada muta'til, ada mutajsim. Kemudian at-ta'wil as-sahih, ya, ta'wil yang sahih. Yang gampang apa? Surat Qul huwallahu ahad. Paling gampang. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya sama dengan surat Asy-Syura ayat 11. Katakanlah hanya dialah yang ahad. Ahad itu nggak bisa kita bayangkan. Cukup kita katakan dia esa, dia tunggal. Ahad itu artinya dia hanya sendiri. Dulu dia sendiri, sekarang dia masih sendiri. Maka adanya kita tidak menambah wujudnya. Qul huwallahu Allahus samad. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ta'sisut Taqdis menerjemahkan Allahus samad artinya Allah ini diperlukan oleh semua apapun wujud di alam semesta. Itu Allahus samad. Allah lah tempat mengadu apapun yang ada di alam semesta. Allah tidak memerlukan alam yang memerlukan Allah. Maka jika disebut Allah bersemayam di atas aras, bukanlah Allah memerlukan aras, tapi araslah yang memerlukan Allah. Paham ya di situ? Oke. Itu mana Allahus samad. Kalau terjemahan biasa Allahus samad, Allah tempat meminta. Itu terjemahan biasa. Sekarang pakai tafsir dari ahli tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606. Kata beliau apa tadi? Allahus samad, alam semesta bergantung, harapan, meminta, berharap, semua hanya kepada Allah. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai enggak makna itu kepada kita? Jangankan ya alam semesta ini ya, kita kan melihat di keluar, bahkan satu rambut pun tumbuh itu karena nur as-samad. Nur Allah as-samad baru bisa tumbuh ini, Pak. Rambut satu helai ini, kuku yang memanjang, penyakit yang sembuh, semuanya karena Allahus samad. Kalau orang ngerti Allahus samad, dia nggak perlu jimat, dia nggak perlu penangkal, cukup dia wiridkan Allahus samad, Allahus samad. Allah tempatku bergantung, Allah tempatku curhat, Allah tempatku berharap, Allah lah sang penyelamat. Udah selesai di Allahus samad. Ahad itu pada zatnya, samad terhadap makhluknya. Ahad itu tauhid uluhiyah, samad itu tauhid rububiyah. Tapi beda dengan rububiyah sebelah. Ya. Tapi di buku saya menyebut ayat pertama dengan tauhid ahadiyah. Coba bukunya belum dicetak, Pak. Tauhid apa? Qul huwallahu ahad, tauhid ahadiyah. Apa itu tauhid ahadiyah? Allah mengesahkan dirinya sendiri. Hanya dialah sendiri. Allahus samad. Allah mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Ya, kalau di dalam dunia tasawuf ada istilahnya, Pak. Saya sebut istilahnya, tapi gak usah diterjemahin. Nanti kita bahas di lain waktu. Ada al-kasrah fil wahdah, itu yang pertama. Ada al-wahdah fil kasrah, itu as-samadiyah. Selamat pusing. Tahu artinya kan? Nggak tahu ya? Ya, kita tahan itu maknanya. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Apa makna lam yalid wa lam yulad? Itu yang disebut tanzih. Jadi Ustaz nih dongeng dulu tadi, enggak, dalilnya di Qulhu. Tadi kan versi sulitnya, sekarang versi mudahnya. Jadi Bapak belajar tauhid cukup ingat Qulhu. Qul huwallahu. Ayat ketiga lam yalid wa lam yulad, tidak terlahirkan, tidak dilahirkan. Ini
langsung turun dari langit atau lahir ini? Lahir, benar. Langsung besar ini atau dulu kecil dulu? Beneran. Jangan-jangan kalau dari maknya begitu tuh gedenya tuh. Lahir mati maknya. Sebesar ini. Orang tua kita disebut dengan sebab dalam bahasa akal. Akal kita menyebut sebab. Bahasa Al-Quran al-walad. Anak itu disebabkan oleh orang tuanya. Maka lam yalid, Allah tidaklah menyebabkan atau disebabkan. Allah tidak butuh sebab dan disebabkan, enggak. Tapi dialah pencipta sebab. Nah, itu benar kan? Jadi Allah itu perlu ada kronologis enggak menciptakan alam, enggak perlu, suka-suka dia aja. Suka-suka Allah. Jadi Allah ini nggak boleh diatur-atur. Yang boleh diatur cuma kita. Bahkan oleh takdirnya sendiri Allah tidak boleh dibatasi. Maka takdir itu juga terbagi dua. Ada takdir Lauh Mahfuz, ada takdir yang tidak terbatas. Itulah disebut takdir rahmah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu takdir rahmat. Seharusnya orang masuk neraka, nggak jadi karena dia cinta kepada Allah dan Rasul, diselamatkan sebelum wafatnya. Yang ayat terakhir apa? Lam yakun lahu, tidak ada yang setara, sekufu. Tidak ada yang setara dengan Allah. Berarti tiada yang serupa dengannya. Sama dengan tadi, ada mutasbih, tidak ada yang serupa. Maka kata Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, mereka sepakat dengan satu kalam. Ini kalam salafus saleh. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci, Maha Hebat, Maha terbebas dari semua bayanganmu. Kita bayangkan Allah, Allah nggak begitu. Ya, coba kalau matanya dipejam, terbayang apa? Allah gelap. Allah bukan gelap. Terbang cahaya, Allah bukan terang yang itu. Terbayang aras, Allah di atasnya, bukan begitu. Terbayang turun, bukan begitu. Maka apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci, Maha terbebas dari persepsi. Itu yang disebut subhanallah. Allah Maha Suci dari persepsi. Allah tidak perlu disucikan karena Dia Maha Suci. Ya, gampang. Pas sampai di Qul Huwallahu Ahad lebih mudah nggak? Qul Huwallahu Ahad, tauhid apa tadi? Ahadiyah. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Samadiyah. Istilah lainnya apa ahad? Uluhiyah. Apa arti uluhiyah dalam versi ahli sunnah? Allah mentauhidkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Ahad namanya. Itu yang kita baca habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang berhak disembah selain Dia. Dia hanya sendiri. Dia dulu sendiri, sekarang pun tetap sendiri. Yang kedua tauhid samadiyah atau tauhid rububiyah. Allah memuji dirinya, mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Maka siapa saja makhluk yang diizinkan untuk mengesahkan Allah, berarti dia termasuk keluarganya Allah. Ahlullah. Beruntunglah orang-orang yang diizinkan mengesahkan Allah di qalbunya. Karena banyak di luar sana orang terjebak dalam menyerupakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah tidaklah disebabkan, tidaklah bersebab. Dan yang keempat, tidak ada yang serupa dengannya. Boleh kita sebut dengan tauhid surat Al-Ikhlas. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah. Paling gampang pakai surat Al. Terus sifat 20 di mana? Sifat 20 itu turunan dari Ahad, itu wujud. 20 sifat turunan dari As-Samad.
yang 19 berikutnya. Jadi satu wujud itu ahad. Yang 19 dari as-samad. Kenapa 20? Biar gampang, Pak. Tadi saya sebut 5 aja udah pusing. Ya, ini ulama kita bilang 20, lebih pusing lagi kita. Kalau ada waktu umur panjang, sediakan whiteboard. Nanti saya jelaskan sifat 20 dengan mudah sekali, nggak ada susahnya insya Allah. Kalau umur panjang, lain waktu insya Allah ya. Udah jam 6.10 nih, Buya Doni, Buya Ano. Kelas. Tanya jawab. Ayo, Fadal. Silakan dikondisikan.